Oke, ya terima kasih. Ya akhirnya, alhamdulillah keterangan dari Pak Thomas Tembong diizinkan untuk disampaikan di persidangan. Ya walaupun memang tidak hadir secara langsung tapi diizinkan melalui Zoom, itu bagi kami sudah cukup lah. Artinya bisa Pak Tom Lembong menyampaikan situasi pada waktu proses di kejaksaan. Ya. Lalu tadi memang juga agak sedikit terjadi ketegangan sedikit mengenai tentang tadi bukti-bukti ya. Jadi tadi bukti-bukti itu kami secara transparan menunjukkan semua bukti-bukti kami. Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silakan. Karena kan memang sudah di domainnya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak keberatan jadi di sana itu tadi. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Ya, jadi kami bisa memeriksa semua. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, bahwa dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Ya, dalam audit ini dijelaskan ada kesalahan administrasi oleh dirjennya dan direkturnya dan minta diambilkan tindakan. Tapi tidak ada tentang kerugian negara dan tidak ada kesalahannya Pak Tom Lembong dalam persoalan ini. Ini audit BPK yang resmi. Sehingga kalau ini diulang lagi nggak bisa. Dan kalau dikalahkan dengan BPKP nggak bisa juga. Tetapi yang menarik tadi audit BPKP juga belum. Baru tadi ada penugasan-penugasan kepada BPKP. Lalu yang kaitan dengan expose. Jadi tadi ditunjukkan ada kejaksaan melakukan expose. Di situ ditulis tentang kebijakan yang keliru. Nah ini kebijakan yang keliru. Jadi ini hati-hati nih buat menteri-menteri yang lain. Jangan sampai keliru mengambil kebijakan. Bisa pidana akibatnya. Karena ini kebijakan yang keliru. Jadi belum ada di situ dijelaskan tentang perbuatan melawan hukumnya apa, mens reanya apa dalam ekspos tersebut. Ini juga hal yang menarik bagi kami. Artinya hanya bicara kebijakan. Ingat, kebijakan itu domainnya hukum administrasi negara, bukan domainnya hukum pidana. Ya, saya kira itu yang bisa kami dapat sampaikan. Ada tambahan dari Pak Dodi? Silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih. Jadi dari bukti-bukti yang ada itu juga harus dicermati adanya inkonsistensi daripada tempus, karena tempus di situ disebutkan antara 2015 sampai dengan 2017, dan sedangkan di dalam pemeriksaan hanya dilakukan untuk tempus periode 2015 sampai dengan 2017. 2016, sedangkan penetapan tersangka adalah untuk tempus kurun waktu antara 2015 sampai dengan 2023. Nah ini juga merupakan hal yang formal, karena kalau memang tempus itu 2015 sampai 2023, tentunya juga dibutuhkan pemeriksaan alat-alat bukti meliputi pada tempus tersebut, yaitu 2015, artinya ada periode sebelum Pak Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ini merupakan sesuatu temuan dari alat bukti yang cukup signifikan. Nah, kemudian juga tadi menambah keterangan hasil audit BPK itu memang secara jelas dinyatakan bahwa terdapat kelalaian dari Dirjen Impor. Jadi di sini bisa dilihat Dirjen Perdagangan. Jadi ada kelalaian dan rekomendasi BPK hanya menyatakan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor yang lalai. Nah, jadi nanti di sini ada sesuatu yang penting, aspek formal mengenai bukti permulaan. Jadi mudah-mudahan ini nanti pengadilan akan memeriksa ya, untuk
memberikan klarifikasi apakah bukti permulaan yang disampaikan terutama terkait dengan masalah kerugian negara yang merupakan unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi itu memang sudah ada bukti permulaan yang cukup yang disampaikan oleh jaksa sehubungan dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang secara undang-undang diberikan kewenangan untuk menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Jadi dukungan dari semua, dari penasihat hukum, dari hakim, dan semuanya